Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas matematika. Ini Ibu akan menyampaikan matematika kelas 12 pada materi dimensi 3, part 2, yaitu materi titik ke garis. Oke, tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke garis, dan menentukan jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis? Oke, kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ada titik A dan garis CD, dan juga ada titik B dan garis EF. Untuk menentukan jaraknya, kalian tinggal menarik garis yang tegak lurus antara titik dan garis. Nah, garis ini merupakan jarak dari titik A ke garis CD. Atau kita misalkan titik B. Jadi, jarak dari titik A ke garis CD ini adalah ruas garis AB. Jaraknya dari titik A ke garis CD adalah ruas garis AB. Ya. Oke, gambar kedua. Gambar kedua bisa kalian lihat. Gambar kedua ada titik B dengan garis EF. Nah, di sini untuk menentukan garisnya, kita tinggal tarik garis tegak lurus dari titik B ke garis EF. Nah, ini misalnya garis BC. Jadi, jarak titik B ke EF sama dengan ruas garis BC. Oke, sampai di sini untuk menentukan jarak titik ke garis. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kalian nanti bisa memproyeksikan. Nah, hubungkan A ke C dan A ke D. Nanti kalian bisa mencari. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada prosedur untuk menghitung jarak titik ke garis. Tadi di awal pengertian jarak titik ke garis adalah
Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB. Seperti tadi di contoh ya, dengan B terletak pada garis G dan AB tegak lurus garis G. Jadi yang merupakan jarak ini adalah ruas garis AB yang tegak lurus dengan garis G. Ya, nah, ini prosedur untuk menghitung jarak titik ke garis. Nah, langkah untuk menghitung jarak titik ke garis. Yang pertama, hubungkan titik ke garis. Nah, misalnya kita mempunyai titik A dan garis CD. Nah, pertama, untuk menyelesaikan soal ini, hubungkan titik ke garis. Berarti dari titik A ke garis C, kemudian dari titik A ke titik D, sehingga membentuk garis AC dan AD. Nah, yang kedua, masukkan nilainya untuk menetapkan jenis segitiga. Nah, misalkan, nah, di sini adalah 10. Nah, di sini ada 10. Nah, itu berarti segitiga sama kaki. Nah, kenapa harus ditentukan jenis segitiganya? Karena itu akan mempengaruhi dengan rumus apa kita akan mencari jaraknya. Nah, yang terakhir, hitunglah jarak titik ke garis dengan menarik garis tegak lurus atau garis tingginya. Berarti yang garis tegak lurusnya apa tadi? Garis AB. Nah, yang tegak lurusnya adalah garis AB. Nah, ini merupakan jarak dari titik A ke garis CD. Ya. Nah, ini atau ini tingginya ya. Ini tingginya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah Ibu bilang, kalian harus menentukan jenis segitiganya dulu. Karena apa? Karena jika segitiganya adalah segitiga sama kaki, kalian bisa menyelesaikannya langsung menggunakan rumus Pythagoras. Ya, seperti biasa. Nah, dengan syarat, nah ini sisi alasnya CD. Nah, karena kita membutuhkannya hanya setengah, nih ketika kita tarik garis tegak lurus, jarak titik A ke garis CD, nah berarti sama dengan ini jarak, sama dengan ruas garis AB ya. Untuk mencari ruas garis AB, gimana caranya? Nah, ini syaratnya hanya karena alasnya CD, kita hanya butuh ini AB kuadrat sama dengan kita pakai yang AD dikurangi BD. BD ini apa? BD ini sama dengan setengah dari CD. Ya, boleh dimasukkan. Berarti AB ini sama dengan AB kuadrat dikurangi setengah CD kuadrat kita angkat. Ini yang pertama. Ini berlaku untuk segitiga sama kaki dan sama sisi. Kenapa sama kaki dan sama sisi? Karena ketika kalian menarik garis tegak lurus, berlaku ini.
titik potongnya berada di tengah-tengah alas. Jadi seperti ini. BD ini adalah setengah dari CD, setengah dari alasnya. Yang kedua, nah jika segitiganya, ini yang kedua, sembarang dan siku-siku. Nah, karena sembarang dan siku-siku, alasnya tidak bisa kita tentukan berapa nilainya, tidak tepat di tengah-tengah juga, gitu ya. Jadi kita akan menghitung jaraknya dengan menggunakan perbandingan segitiga. Nah, luas segitiga, ya. Luas segitiga. Sama soalnya ditanyakannya jarak A ke garis CD. Kita bayangkan ada dua segitiga. Untuk kita menggunakan segitiga ACD. Ingat, siku-siku ini memiliki alas diapit oleh alas dan tinggi. Berarti CD berbanding dengan segitiga ACD. Rumus luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, karena ada setengahnya, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Jadi, alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Boleh kita masukkan untuk segitiga yang pertama, ya, siku-sikunya di A. Nah, ini yang pertama ya. Nah, berarti untuk alasnya AC. Untuk tingginya AD. Nah, untuk segitiga kedua masih sama. Ini CD. Nah, berarti kalau ini siku-siku di sini. Nah, berarti ini alasnya, ini tingginya. Nah, ini kita sebut AB aja ya. Berarti alasnya CD. Nah, tingginya AB. Nah, ini yang akan kita cari sebagai jaraknya. Berarti kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat persamaannya. AB sama dengan AC dikali AD. Nah, yang CD ini pindah luas, jadi dibagi. Jadi sini dibagi CD. Nah, ini ya perbandingannya. Langsung kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang tusuk 6 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal BE? Nah, yang pertama tadi ya. Ini kita titik A. Ada titik A dan garis EB. Nah, pertama kita hubungkan dulu titik dan garisnya, berarti titik A ke titik E, titik A ke titik B. Nah, sehingga ini merupakan segitiga yang akan kita gunakan.
Nah, jadilah seperti ini ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. AE karena rusuk nilainya 6, AD karena rusuk nilainya 6. Jaraknya mana? Kita tarik tegak lurus dari titik A ke garis EB atau BE ya. Nah, ini memotong tepat di tengah-tengah EB atau kita namai garis EM. Nah, ini adalah jaraknya yang akan kita cari. Berarti jarak titik A ke garis BE, jaraknya ini adalah ruas garis AM. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, ini, oh iya, masukkan nilainya untuk menentukan jenis segitiga. Nah, ini nilainya sudah kita masukkan, ada 6 dan 6. Berarti ini jenis segitiganya, segitiga apa? Diapit, jarak ini diapit oleh kedua sisi yang sama panjang. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Nah, tadi kalau segitiga sama kaki bisa langsung kita gunakan rumus Pythagoras. Ya. Sekarang berarti kita akan mencari AM kuadrat. Kita pakai, nah ini aja. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini kan, sama lagi ya, seperti jarak titik ke titik. Oke, Ibu gambarkan dulu segitiganya. Ini solid. Ini siku-siku di M. Ini A. Ini B. AB berapa? 6. EB, nah EB ini diagonal. EB ini adalah diagonal bidang sama dengan A akar 2. Jadi ini adalah 6 akar 2. Kita butuh MB. MB ini adalah setengah EB. Nah, berarti berapa? 3 akar 2. Nah, ini adalah 3 akar 2. Berarti kita butuh AM. Karena AB sisi miring, kita tuliskan pertama. Jadi kuadrat kurangi MB. AB kuadrat. AB ini 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 36 dikurangi 3 kali 3, 3 dikuadratkan 9. Akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 18. 36 dikurangi 18 berapa? 18. Nah, ubah ke dalam bentuk perkalian. Langsung kita akarkan. Akar 9 kali akar 2. Akar 9, 3. Akar 2 ya, akar 2. Jadi, MB-nya adalah 3 akar 2. Jadi, nah ini di sini ya. Jarak A ke garis BE adalah
ruas garis MB sama dengan berapa? 3 akar 2. Oke, contoh 1 selesai. Kita langsung ke contoh 2. Contoh 2. Nah, ini diketahui kubus ABCDF GH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AG. Berarti titik H ke garis AG. Nah, ini titik H ke garis AG. Nah, hubungkan titik dan garis. Jadi H ke A, H ke G. Nah, jadilah ini. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. HG 8, karena ini rusuk ya. Nah, HA ini merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang ini adalah A akar 2. Jadi ini adalah 8 akar 2. AG ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang ini adalah A akar 3. Berarti AG ini panjangnya 8 akar 3. Ini merupakan segitiga apa? Nah, ini adalah segitiga sembarang plus siku. Nah, jadi pengerjaannya menggunakan apa? Perbandingan. Tentukan jaraknya titik H ke garis AG. Berarti, nah kita tarik ke garis tegak lurus dari titik H ke N ya. Ini tidak tepat di tengah-tengah. Nah, ini adalah berarti jaraknya sama dengan ruas garis HN. Nah, ayo kita cari menggunakan perbandingan luas segitiga. Apa ini? HAG. Kan? Nah, untuk segitiga yang pertama, ini biar kita tidak pusing, siku-sikunya di H. Ini A, kita putar ya. Ini G. HA-nya berapa? Nah, berarti yang alasnya mana? HA. Berarti ini tinggi. Ini untuk segitiga yang pertama. Untuk yang kedua, A, B, nah, siku-sikunya di sini. Berarti ini alasnya ini tingginya. Oke, kita bandingkan segitiga luas segitiga 1 dan luas segitiga yang kedua. Sama aja ya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Yang jadi alasnya segitiga pertama apa? HA dikali dengan tingginya GH sama dengan, nah yang keduanya alasnya AG, nah tingginya HN ya. Nah, kita sih HN. Nah ini yang akan kita cari di HN sama dengan
HA dikali GH per AG. Kita masukkan nilai-nilainya. HA berapa? 8 akar 2. GH berapa? 8. AG 8 akar 3. Nah, ini ada 8, ini habis dibagi. Jadi 8 akar 2 per akar 3. Nah, ini boleh tidak? Nah, ini harus dirasionalkan dulu. Dikalikan dengan penyebutnya. Akar 3 per akar 3. Nah, berarti 8 akar 2 kali akar 3. Berarti 8 akar 6 per akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Akar 9 bisa diakarkan. 3. Jadi 8 per 3 akar. Nah, ini kesimpulannya. Tentukan jadi jarak titik H ke garis AG yang merupakan ruas garis HN adalah 8 per 3 akar 6. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Ada pada 5 segi 4 ya, alasnya persegi. Nah, ini panjang rusuk AB-nya 3. Nah, ini karena beraturan, berarti AB 3, BC 3, CD 3, DA pun 3. Nah, selanjutnya, dan TA 6. Tentukan jarak titik B ke rusuk TB. Nah, TA-nya 6. Karena ini beraturan, berarti TB, TC, dan TD-nya pun 6. Yang pertama, hubungkan titik ke garis. Berarti ditanyakannya titik B ke garis TD. Nah, kita hubungkan. Ya, tarik garis dari titik B ke titik T, kemudian dari titik B ke titik D. Nah, sudah seperti ini. Nah, jadilah ini segitiga TDB atau BTD ya. Ya, seperti di sini. Nah, kita tentukan nilai-nilainya. TB karena rusuknya 6, berarti ini juga 6. Nah, yang BD ini merupakan diagonal bidang persegi. Berarti ini ada 3 sama 3. Berarti DB ini diagonal bidang A akar 2. A-nya berapa? 3. Berarti 3 akar 2. Nah, ini kita ganti TS aja ya, soalnya D sama O-nya nanti takut tentukan ketika kita menggunakan. Nah, karena kita mau mencari B ke TD, nah, tentukan jarak titik B ke garis TD. Berarti adalah ruas garis BP. Nah, ruas garis BP ini tidak memotong tepat di tengah-tengah karena garis tinggi ini tidak diapit oleh sisi yang sama. Nah, kalau garis TS baru itu segitiga sama kaki. Nah, itu bisa menggunakan rumus Pitagoras. Tapi untuk mencari BP harus menggunakan perbandingan. Nah, ini kita tuliskan dulu. Jaraknya sama dengan ruas garis BP.
Kita akan mencari dengan perbandingan. Menggunakan luas segitiga. Nah, oke. Berarti luas segitiga 1 luas segitiga 2. Nah, untuk segitiga yang pertama, kita menggunakan yang, nah ini dulu. Berarti alas kali tinggi sama dengan seperti ini. Alasnya di segitiga yang pertama apa? BD. Ya, tingginya berarti TS. Nah, yang kedua alasnya TD berarti tingginya BP. Nah, ini yang mau kita cari, BP. Berarti BP sama dengan BD dikali TS per TD. BP sama dengan BD-nya berapa? BD-nya 3 akar 2. Ah, TS-nya harus kita cari dulu. Ini. Nah, TS-nya harus kita cari dulu. Nah, per TD-nya berapa? 6. Kita mau nyari TS dulu ya. Nah, untuk TS-nya kita cari di slide baru aja. Kita mau nyari TS dulu ya. Nah, kita mau nyari ini. Ini mau nyari TS. Nah, ini kita masukin dulu nilainya. 6, ini 3 akar 2. Nah, karena TS ini merupakan segitiga sama kaki, nah yang ini baru bisa kita mencarinya menggunakan rumus Pitagoras langsung. Berarti kan kita mau nyari TS sama dengan TB karena sisi terpanjang dikurangi BS kuadrat. Nah, ini BS kuadratnya berarti setengah BS ini sama setengah BD. Berarti setengah BD-nya ini kan 3 akar 2. Berarti BS-nya 3 per 2 akar 2. Kita masukin dulu TB-nya 6 kuadrat dikurangi BS-nya 3 per 2 kali akar 2. Nah, ini pun dikuadrat. 36 dikurangi, ini tuh kalau seperti ini artiannya yang di sini 3 kuadrat per 2 kuadrat dikali per 2 kuadrat, semuanya dikuadratkan. Jadi berapa? 9 per 4 dikali 2. Nah, ini bisa disederhanakan. 1, 2. Jadi 9 per 2. Kita samakan penyebutnya. 2 di sini 72, di sini 9. Jadi 63 per 2. Ini boleh ya TS-nya. Nah, ini harus kita akarkan. Cara mengakarkannya 36 berapa tuh? 9 kali 7 per 2. Nah, ini karena kan ini sama saja dengan akar 9 kali akar 7 per akar 2. Harus kita rasionalkan. Berarti kita kali akar 2 per akar
2. Berapa? Kan 9 bisa keluar. 3. 7 kali 2, 14. Per akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 keluar menjadi 2. Jadi, TS-nya ini sama dengan 3 per 2 akar 14. Oke, kita masukkan TS-nya. TS-nya 3 per 2 akar 2. Ini gimana nih? Nah, udah langsung 3 kali 3 berapa? Oh, ini akar 14 ya. 9 per 2 dikali akar 2 dan akar 14. Jadi akar 28 per 6. Nah, ini 28 bisa kita ubah dulu. 9 4 kali 7 per 6. Ini 4 ya guys. Nah, ini 4, jadi 9 per 2. Nah, ini kan bisa keluar nih 4 jadi 2. Akar 7. Jadi berapa? Ini habis. Oh, ini ada per 6 ya. Ini ya ke sebelah sini. Jadi 9. Nah, ini kan habis 9 per 6 akar 7. Bisa disederhanakan. Jadi 3 per 2 akar 7. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi jarak titik B ke garis TD sama dengan ruas garis DP, yaitu adalah berapa? 3 per 2 akar 7. Oke, sampai sini. Semoga kalian bisa paham ya. Nah, ini adalah rangkumannya. Yang pertama, jarak antara titik ke garis merupakan panjang garis yang tegak lurus antara titik dan garis. Nah, jadi, untuk mencari jarak, ini ya, tegak lurus kita garis. Ini kedua penyelesaian titik dan garis menggunakan dua, yaitu teorema Pythagoras dan perbandingan rumus luas segitiga. Oke, kita kasih penjelasan lagi. Nah, ini titik A ke garis ini C, ini D. Nah, berarti jaraknya merupakan, nah, tarik garis tegak lurus. Set. Nah, ini misalnya titik D. Nah, jaraknya merupakan ruas garis AB. Nah, ini yang tegak lurus garis CD. Ini ya. Jadi harus tegak lurus. Nah, kalau misalnya
Seperti ini. Ini A, ini C, ini D. Nah, ditarik ke sini. Nah, ini bukan jaraknya. Tarik ke sini. Ini juga bukan jaraknya. Nah, kalau ke sini baru betul. Di sini juga bukan. Gitu ya. Harus yang tegak lurus. Nah, selanjutnya penyelesaian jarak titik ke garis bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kalau menggunakan teorema Pitagoras secara langsung berarti pakai segitiga sama kaki. Nah, dengan syarat nanti misalnya, nah ini nih DD-nya ini setengah CD. Nah, keduanya perbandingan rumus luas segitiga. Nah, ini untuk berlaku segitiga sembarang dan siku. Oke, sampai sini. Nah, yang terakhir ada latihan 2 soal. Tentukan diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang tusuk 10 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AC. Yang kedua, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan AB dan BC 5 akar 2. TA-nya 13. Hitunglah jarak titik A ke garis PC. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya secara mandiri ya. Jangan melihat pekerjaan temannya supaya kalian bisa gitu ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Ibu harap kalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Kalau misalkan masih belum paham, boleh kalian tanyakan langsung kepada Ibu ya. Terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.